Bapak, Ibu, dan Saudara saya yang kasih di dalam Kristus. Manusia pada umumnya senang sekali merias diri. Ia ingin menampilkan diri secantik dan seganteng mungkin, entah itu yang muda maupun yang tua. Sebagian manusia juga senang sekali menampilkan diri sereligius mungkin. Misalnya saja, suka menggunakan simbol-simbol religius, salib, kalung salib kemana-mana, atau rosario, atau juga benda-benda suci lainnya. Sebab tampak bahwa dia itu semakin suci, semakin religius. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, setiap kesan yang ditinggalkan seseorang pasti dinilai dari penampilannya terlebih dahulu. Dengan melihat penampilan yang memukau dan mempesona, orang langsung merasa terkesan dan tertarik, bahkan akan memuji penampilan orang tersebut. Sebaliknya, jika kesan yang ditinggalkan itu buruk, maka orang akan menggerutu, akan mengeluh, mengutuki, bahkan juga mungkin menertawakan. Kalau kesannya, misalnya ke gereja, pakaiannya baru jadi separuh, nah, itu ya, sehingga orang berkata, aduh, kok seperti itu, gitu ya. Jadi kesannya akan muncul, penampilannya itu, ya, pakaian belum jadi kok dipakai ke gereja dan sebagainya. Banyak sebagai komentar. Ada sebuah kisah. Pada satu malam jam 20 atau jam 8 malam, sebuah salon sudah hampir tutup. Tiba-tiba ada seorang gadis yang datang ke salon itu, minta dipotong rambutnya karena ingin menghadiri sebuah undangan. Lalu pegawai salon itu berkata, "Mbak, sudah mau tutup, maaf, tidak bisa melayani." Apa yang terjadi? Gadis cantik itu marah-marah. Semua pegawai salon itu dimarahi dengan kasar. Dasar kamu itu sebagai pegawai tidak mau melayani dan sebaik mungkin. Tidak tahu bahwa adalah pendatang adalah raja untuk ini. Macam-macam muncul. Tapi pegawai-pegawai, ya maaf Mbak, kalau pesan lebih dulu mungkin, tapi kami sudah mau tutup. Maaf sekali, tidak bisa melayani untuk saat ini. Lalu sang gadis cantik itu keluar dengan ngomel luar biasa. Di situ ada seorang ibu yang sudah tua, baru saja dicuci rambutnya. Dia berkomentar, "Sayang ya Mbak, gadis itu cantik sekali. Tuhan sudah memberikan wajah yang begitu cantik, tetapi sayang sekali hatinya tidak cantik." Itu komentar seorang ibu yang sudah tua. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, dalam hidup ini kita sering terpukau dan terpesona melihat penampilan semata. Hal ini bukan hanya baru terjadi, sikap seperti ini sudah terjadi sejak 2000 tahun yang lalu, sejak zaman Yesus. Orang-orang Farisi yang ditampilkan, dikisahkan dalam Injil hari ini menilai dan mengomentari Yesus. Karena Yesus masuk ke rumah orang Farisi, ketika mau makan dia tidak mencuci tangan. Menurut tradisi orang-orang Yahudi, mencuci tangan adalah suatu kewajiban sebelum makan. Tapi Yesus itu tidak. Maka orang-orang Farisi memperhatikan, mengamat-amati terus-menerus. Karena bagi orang-orang Farisi,
Kalau sebelum makan itu tidak mencuci tangan, dianggap najis. Nggak pantas, melawan tradisi itu sendiri. Bapak Ibu dan Saudara kasih, dalam perikop Injil hari ini, Yesus mengecam keras orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Yesus mengecam mereka pada saat dia menghadiri perjamuan makan rumah orang Farisi. Di dalam peristiwa tersebut, Yesus menunjukkan bahwa menilai penampilan dari luar itu tidak penting. Yang terpenting adalah hati nurani. Yang terpenting hati yang suci dan murni itu sendiri. Yesus pada waktu makan di rumah orang Farisi dan tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Sehingga orang-orang Farisi yang hadir dalam perjamuan itu merasa heran. Yesus itu kan seorang nabi, seorang guru. Dia tahu tradisi, adat istiadat. Mengapa dia melanggar adat dan tradisi yang ada di sini? Yesus mengetahui pikiran, Yesus mengetahui hati orang-orang yang sedang gelisah ketika melihat Yesus sendiri. Lalu Yesus mengecam kebiasaan mereka. Yesus mau meluruskan jalan pikiran mereka yang hanya memperhatikan aspek yang lahiriah. Sehingga orang-orang Farisi dan ahli Taurat terjebak untuk melihat, memperhatikan yang lahiriah. Mungkin kadang-kala kita pun juga terjebak seperti itu. Melihat orang hanya penampilannya yang lahiriah, itu saja. Bapak Ibu dan Saudara kasih, manusia senang melakukan hal-hal yang simbolis, yang seringkali disebut pencitraan. Apa yang tampak secara lahiriah atau virtual itulah yang penting bagi orang-orang tertentu. Manusia kadang-kadang memperlakukan yang tampak di permukaan, yang dia bisa lihat, yang dia bisa amati, tapi lupa substansinya itu sendiri. Kita menilai orang hanya yang tampak, pakaiannya, potongan rambutnya dan sebagainya, tapi kurang berani mendekati siapakah dia yang sebenarnya. Mungkin ada orang yang tampaknya penampilannya sederhana sekali, tapi hatinya luar biasa. Hatinya selalu terbuka kepada sesama manusia. Hatinya selalu penuh dengan belas kasihan. Hatinya selalu penuh kasih yang dibagikan kepada sama manusia. Bapak Ibu dan Saudara kasih, sikap demikian itulah yang merupakan akar dari banyak persoalan. Demi sebuah penampilan atau citra diri, manusia itu seringkali dapat dan rela berbuat apa saja, bahkan sesuatu yang jahat sekalipun, bahkan membunuh, korupsi, curang, menipu, bohong, merampok sekalipun, hanya demi hal-hal yang lahiriah yang luar itu sendiri. Bapak Ibu dan Saudara kasih, orang-orang Farisi terlalu memperhatikan hal-hal lahiriah sehingga mereka lupa akan hal-hal yang paling penting, yakni maknanya. Kita itu harus mencari maknanya apa. Kecenderungan dalam hidup bermasyarakat di zaman ini dengan orang-orang zaman orang Farisi zaman Yesus, saya kira tidak jauh berbeda. Selalu cepat mengambil kesimpulan, selalu cepat menilai seseorang tanpa berani untuk meneliti, sekaligus juga bergaul lebih dekat. Siapa dia? Mungkin orang penampilannya bagus, kata-katanya bagus, religius sekali, kalau doanya juga luar biasa. Tapi apakah kita tahu yang sebenarnya hatinya itu seperti apa? Yesus tadi berkata, kamu orang-orang Farisi,
kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Bapak Ibu dan Saudara kasih, kutipan Injil ini dikatakan Yesus untuk menentang orang-orang Farisi di zamannya. Namun pesan Yesus itu juga ditujukan kepada kita semua yang mendengarnya, yang hidup pada zaman sekarang ini, untuk tidak hanya menampilkan bagian luar saja. Yesus mengajak kita semua untuk menjaga hati kita. Kalau kita perhatikan Bapak sekalian ya, manusia atau kita itu kan pandai merawat kan bagian luar kita. Rambutnya dicat, sekarang merah, besok putih, besok biru dan sebagainya. Pokoknya macam-macam gitu lah. Tapi timbul satu pertanyaan, kalau manusia zaman modern ini begitu memperhatikan penampilan luarnya, merawat tubuhnya, apakah kita juga ada waktu untuk merawat batin kita, merawat nurani kita, merawat hati kita? Bapak, Ibu, dan Saudara kasih, perbuatan adalah manifestasi dari isi hati manusia. Semakin baik isi hati seseorang, semakin baik perbuatannya. Begitu pula sebaliknya. Kalau isi hatinya itu jelek, kemanapun dia pergi, yang dilihat yang negatif, yang jelek-jelek terus saja. Bahkan juga cara memandang orang lain selalu negatif. Sebaliknya kalau isi hatinya baik, melihat segala sesuatu itu indah. Memang ada kekurangan pasangannya, tetapi tetap menemukan keindahannya. Tapi sebaliknya kalau hatinya jelek, pasangannya kurang sedikit saja, langsung luar biasa, dia dicaci maki setengah mati. Alkitab menggambarkan hati adalah bagian dari spiritualitas manusia, di mana kehendak, pikiran, dan perasaan disatukan. Hati berperan sebagai pengambil keputusan, dan keputusan itulah yang menjadi manifestasi tindakan manusia, tindakan kita. Maka marilah kita menjaga, kita merawat hati kita, agar kita sungguh-sungguh bisa menampilkan wajah Allah kepada sesama manusia, dimanapun kita hidup, dimanapun kita berada, dimanapun kita berjumpa dengan sesama manusia.